Candi Bangkal adalah sebuah situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak sekitar 100 meter dari Sungai Porong atau Sungai Brantas. Dinamakan Candi Bangkal karena bangunan candi ini berlokasi di Dusun Bangkal, Desa Candirejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Bagi pengunjung yang datang ke Candi Bangkal, sekarang di depan lokasi candi sudah ada plang atau papan nama yang cukup besar bertuliskan Candi Bangkal. Saat video ini dibuat, pengunjung yang masuk ke lokasi candi tidak dikenai tiket masuk alias gratis. Pengunjung hanya mengisi buku tamu yang ada di pos jaga dekat pintu masuk. Akses menuju ke bangunan candi disediakan jalan yang cukup lebar yang sebagian ditumbuhi hamparan rumput yang hijau dan sebagian sudah dipaving. Saat ini kondisi Candi Bangkal sedang dalam tahap pemugaran atau direvitalisasi oleh BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Tujuan dilakukan pemugaran adalah untuk memperbaiki struktur bangunan candi yang runtuh sehingga bisa kembali ke bentuk dan karakter semula. Pemugaran telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus tahun 2023. Perkiraan akan selesai selama 3 tahun. Posisi Candi Bangkal terpisah dari pusat peradaban di Mojokerto. Berada di areal persawahan yang menghijau, bangunan candi ini dikelilingi pagar berupa kawat berduri. Sebenarnya tidak banyak catatan sejarah mengenai candi ini, tapi yang jelas Candi Bangkal ini dibangun sekitar abad ke-13. Bangunan Candi Bangkal menjulang tinggi seperti menara. Candi Bangkal memiliki panjang sekitar 10,24 meter dengan ketinggian 10,8 meter dan lebar 6,25 meter. Candi Bangkal berdiri di atas lahan seluas 1.702 meter persegi. Struktur bangunan candi masih terbilang utuh dan kokoh, meskipun beberapa bagian bangunan sudah terlihat keropos dan rusak. Candi Bangkal terdiri dari beberapa bagian, yaitu alas candi, kaki, tubuh, dan atap candi. Struktur alas candi atau bagian pondasi berbentuk persegi 4. Pada kaki candi terdapat 2 tangga untuk masuk ke dalam bilik candi, mirip seperti tangga yang ada di Candi Pari. Bagian kaki Candi Bangkal dipenuhi hiasan tapak dara berjajar yang dihubungkan dengan garis horizontal seolah-olah sebagai pengikatnya. Konon pada zaman dulu, Candi Bangkal ini sebagai tempat pemujaan atau pemuliaan untuk para leluhur. Dugaan ini dikuatkan dengan adanya susunan batu bata merah yang berbentuk 4 persegi panjang yang terletak di depan candi utama. Diperkirakan digunakan sebagai altar pembuka. Diduga altar ini digunakan sebagai tempat persiapan upacara keagamaan. Selain itu, menurut beberapa sumber, altar ini juga digunakan sebagai tempat pelantikan pasukan Bhayangkara Majapahit. Candi Bangkal bertipe misra, yaitu dibangun dengan menggunakan 2 jenis bahan, yaitu bahan batu bata merah dan bahan batuan andesit. Pada badan bangunan dibangun menggunakan batu bata merah, sedangkan hiasan kirti mukanya menggunakan batu andesit. Keunikan lainnya dari Candi Bangkal adalah adanya hiasan kepala kala yang ditemukan di setiap sisi candi. Hal ini sangat jarang ditemukan pada percandian di Pulau Jawa. Motif kepala kala merupakan elemen arsitektural berbentuk dasar kepala singa yang melambangkan penangkal kekuatan atau energi jahat. Biasanya hiasan kepala kala hanya ditemukan di ambang atas pintu. Namun motif kepala kala di Candi Bangkal selain dijumpai di atas ambang pintu bilik utama, juga ditemukan di atas relung atau jendela semu candi. Candi Bangkal memiliki 1 buah pintu bilik utama dan 5 relung tempat meletakkan arca. Diperkirakan terdapat 5 buah arca yang terbuat dari bahan batu andesit yang tertempel di dalam relung.
Dua arca di bagian depan dan di setiap sisinya ada satu arca yang tertempel di dalam setiap relung. Dua relung di bagian depan atau sisi barat candi diduga sebagai tempat meletakkan arca Mahakala dan Nandi Swara. Sedangkan relung di sisi utara diduga untuk meletakkan arca Durga. Kemudian relung di sisi timur tempat meletakkan arca Ganesha. Sedangkan relung di sisi selatan tempat meletakkan arca Agastya. Namun sayangnya arca-arca tersebut sekarang sudah tidak terlihat lagi. Di sekujur badan candi tidak ada relief berupa ukiran yang tergambar jelas seperti candi-candi lainnya. Namun pada bagian badan candi terdapat relief rangkaian kelopak bunga yang diukir meliuk-liuk. Di bagian dalamnya terdapat batu sungkup berhias tokoh penunggang kuda yang dikelilingi sinar matahari. Beberapa ahli menyebutnya sebagai Dewa Surya, tokoh yang lazim ditemukan pada percandian era Majapahit yang diduga sebagai lambang negara Majapahit. Meski Candi Bangkal masih berdiri tegak hingga saat ini, belum diketahui kapan dan siapa pendirinya karena minimnya sumber sejarah Candi Bangkal. Karena belum diketahui adanya narasi-narasi dalam bentuk prasasti atau sastra kuno yang menjelaskan Candi Bangkal lebih banyak. Namun, jika dilihat dari corak khas dan posisinya yang menghadap ke barat, diduga Candi Bangkal adalah peninggalan Hindu sebagai tempat ibadah di masa lampau. Sedangkan jika melihat ragam relief, Candi Bangkal diduga dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Kondisi candi sangat memprihatinkan. Beberapa sisi hingga atap candi yang bentuknya serupa dengan atap candi Bajang Ratu saat ini telah runtuh. Di antara penyebab kerusakan bangunan candi ini adalah diakibatkan oleh banjir. Pada musim penghujan, sering tergenang banjir dari hilir Sungai Brantas karena area candi merupakan dataran rendah. Selain menyebabkan kerusakan bangunan candi, banjir juga menyebabkan di sekitar lokasi candi sering becek. Tentu saja hal ini akan mengurangi kenyamanan bagi para pengunjung. Semoga saja pemerintah atau pengelola candi juga memikirkan bagaimana caranya supaya tempat ini tidak becek lagi sehingga pengunjung merasa nyaman berkunjung ke Candi Bangkal. Di depan candi utama terdapat Candi Pewara dan sekitar bangunan Candi Bangkal dulunya dikelilingi tembok batu bata merah sebagai pembatas. Sisa-sisanya masih terlihat sampai sekarang meskipun telah mengalami kerusakan. Di dekat lokasi candi terdapat pohon bunga asoka raksasa yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Pohon bunga asoka ini tetap dipertahankan. Selain sebagai peneduh, pohon ini juga menjadi ikonik Candi Bangkal. Di sebelah utara Candi Bangkal terdapat pendopo terbuka. Selain pendopo terbuka, terdapat 3 makam tokoh yang membabat alas atau yang membuka lahan wilayah ini. Makam sebelah barat bernama Mbah Adim, makam tengah diketahui putra Mbah Adim Ki Abdul Salam, sedangkan makam sisi barat bernama Nyai Musyarofa tak lain adalah istri Mbah Adim. Keberadaan Candi Bangkal yang berada di dekat Kali Porong dapat memiliki makna simbolik sebagai penolak atau mencegah mara bahaya yang datang dari kekuasaan alam pada sungai tersebut. Candi Bangkal pernah dibahas secara singkat oleh N.G. Krom pada tahun 1923 dalam bukunya In Leading to the Hindu Javanese Kunst. Pada masa sekarang, masyarakat setempat masih menggunakan keberadaan Candi Bangkal ini sebagai tempat yang dianggap sakral. Sebelum diadakan panen raya, warga setempat biasanya menggelar acara ritual wiwitan. Dan setiap tahunnya, masyarakat sekitar juga mengadakan acara sedekah bumi diiringi dengan pementasan wayang kulit semalam suntuk. Wisata situs sejarah ini dibuka setiap hari dan berlaku untuk umum, dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Tak jarang, wisatawan dan para siswa yang berkunjung untuk sekedar mengambil foto candi
atau hanya pengenalan sejarah Majapahit? Sobat YouTube pecinta sejarah, demikianlah video kita kali ini tentang jejak sejarah yang ada di Candi Bangkal di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan sejarah bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, getarkan tanda loncengnya, berikan like, komentar positif, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Salam.